Assalamualaikum, kembali belajar di channel Akang Guru. Pada kesempatan ini, kami membagikan video pembelajaran untuk mendampingi adik-adik kelas 6 sekolah dasar mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan, sosial, dan pangan yang termuat dalam muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang diberikan. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, sosial, pangan, dan kesehatan. Organisasi ASEAN didirikan dengan berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk menciptakan stabilitas serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang pendidikan, sosial, pangan, dan kesehatan. Berikut adalah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang-bidang tersebut. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Peran jaringan ini adalah memberikan informasi mengenai perguruan tinggi terbaik yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa di Asia Tenggara. Jaringan ini juga berfungsi untuk membantu proses pertukaran pelajar antar negara di ASEAN. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Yang ketiga, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Berikutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang sosial. Di antaranya adalah yang pertama, pembentukan kelompok kerja ASEAN. Kelompok kerja ini berperan sebagai pemberi gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kependudukan dan urbanisasi di negara-negara ASEAN. Kelompok kerja ini berfungsi mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari tingginya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi, seperti populasi penduduk yang sangat padat pada wilayah tertentu. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Kelompok kerja ini berperan dalam memberikan pendanaan dan dukungan kepada masyarakat untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan. Fungsi dari kelompok kerja ini adalah mengenalkan upaya pembentukan kota-kota berwawasan lingkungan di ASEAN. Yang ketiga, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan, mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang pangan. Di antaranya adalah yang pertama, penyediaan pupuk. Di antaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau PUSRI di Palembang. Yang kedua, didirikan IRRI atau International Rice Research Institute di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Dan yang ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Yang terakhir, kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Negara-negara kawasan ASEAN mengalami pertumbuhan demografis, epidemiologis, dan sosial ekonomi yang cepat. Bersamaan dengan itu, menimbulkan banyak ancaman dan tantangan bagi kesehatan publik. Sebagai komunitas ASEAN, negara-negara anggota berupaya membentuk sistem kesehatan nasional yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat negara ASEAN.
Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan gaya hidup sehat. Yang kedua, menanggapi semua bahaya dan ancaman yang muncul. Yang ketiga, memperkuat sistem kesehatan dan akses ke perawatan. Dan yang terakhir, memastikan keamanan pangan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya berperan meningkatkan persatuan negara-negara di ASEAN. Kerjasama tersebut juga berperan menjaga kelestarian budaya bangsa-bangsa di ASEAN. Beberapa contoh kerjasama dalam bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Yang kedua, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Yang ketiga, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. Dan yang terakhir, pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Contoh kerjasama yang lainnya adalah pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN, kerjasama promosi pariwisata, dan pertukaran berita serta penyiaran informasi melalui televisi dan radio. Berbicara mengenai penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara atau SEA Games, berikut ini disajikan data 5 penyelenggaraan terakhir SEA Games, yaitu SEA Games yang ke-26 tahun 2011 diselenggarakan di negara Indonesia, tepatnya di kota Jakarta, Palembang. SEA Games yang ke-27 diselenggarakan pada tahun 2013 di Myanmar, tepatnya di kota Naypyidaw. SEA Games ke-28 diselenggarakan pada tahun 2015 di kota Singapura, dan tepatnya di kota Singapura. SEA Games ke-29 diselenggarakan pada tahun 2017 di negara Malaysia, tepatnya di kota Kuala Lumpur. Dan yang terakhir, SEA Games ke-30 diselenggarakan pada tahun 2019 di negara Filipina, tepatnya di kota Manila. Nah, adik-adik, itulah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.